memohon kasih karunia di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami terima berkat-berkat rohani. Roh kami dikuatkan, roh kami diberi makan, dan kami punya hidup makin lebih terarah. Sebagaimana Kristus naik ke surga, kami juga akan naik ke surga. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pada ayat 1, 2, 3 saudara boleh bersama-sama berdiri. Selanjutnya Pak Andi akan melanjutkan membaca. Kisah 1 ayat 1 mulai. Haleluya, haleluya. Sama-sama 2, 3. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2. Sampai pada hari Dia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Silakan duduk. Ayat 4. Ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes berbaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerjaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Terus ayat yang ke-9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini hari khusus, saudara tentunya sudah sediakan waktu untuk saudara bisa hadir dan tidak lagi berpikir buru-buru pulang ya. Yang mau buru-buru pulang bilang amin. Ada. Saya salut dengan ada sebuah gereja yang kalau mereka ibadah hari itu dari pagi sampai sore tidak pulang-pulang. Jadi mereka sudah bawa makanannya, mereka sudah sediakan acaranya. Jadi betul-betul menikmati rumah Tuhan. Saudara, mari kita biasakan kebiasaan yang baik. Kita tidak saudara-saudara buru-buru ada di rumah Tuhan. Amin. Kita tidak gelisah di rumah Tuhan. Ya. Amin. Kita justru pengen diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau diizinkan kita tinggal di sini, mengapa tidak kita selalu saling berdoa, saling bantu doa. Nanti ada waktu saudara punya jadwal kerja, silakan kerja. Tapi kalau kita ada di rumah Tuhan, ada di ibadah, mari berserah
Saya dan istri selalu komitmen kalau ibadah acara lain saya pending karena lebih penting ibadah. Amin. Kalau saya dikejar-kejar, boleh. Sementara saya ibadah, sehingga lebih baik saya kehilangan acara kedua daripada saya kehilangan acara ini. Saudara boleh bilang amin. Amin. Beberapa belum bilang amin, tapi ini adalah satu kebiasaan yang baik. Yes. Kita ada di hadirat Tuhan dan kita enjoy. Yes. Kita tidak gelisah. Amin. Kalau saudara gelisah, maka saudara akan kesulitan mendengarkan firman. Tapi kalau saudara tenang dalam hati tetap respon, tapi saudara siapkan hati. Sama seperti kalau orang Belanda kalau mau makan, mereka itu melarang anak-anak orang tua kalau makan sambil bicara. Makan, artinya supaya pencernaan itu tidak terganggu. Supaya saudara punya pencernaan firman tidak terganggu, lupakan dulu yang lain. Walaupun saudara tetap ingat hutang, amin. Tapi lupakan dulu masalah dan kita konsentrasi untuk makan firman. Saya ingin berbagi saudara, beberapa orang mungkin tidak pernah menyadarinya. Peristiwa kenaikan Yesus di Ascension Day ini adalah peristiwa yang telah membuat 7 hal besar yang selama ini belum pernah ada secara signifikan, ada tetapi hanya serupa tampias-tampias, ada seperti rintik-rintik hujan, hanya seperti gerimis. Ada 7 hal besar, ini saya batasi 7 saja, karena ada hal lain yang mungkin di kesempatan lain. Ada 7 hal yang besar yang mulai terjadi sesaat sesudah Yesus naik ke sorga. Jadi perayaan kita hari ini bukan tradisi. Perayaan kita hari ini ada satu momentum, satu kesempatan, satu titik waktu di mana kita akan menyadari, katakan menyadari, sadar bahwa Tuhan naik ke sorga itu sesuatu, bahkan beberapa hal penting ternyata telah terjadi sejak dia naik ke sorga. Dan itu berdampak pada kita semua. Amin. Haleluya. Yesus naik ke sorga, saudara, lebih banyak gunanya daripada ketika orang ditinggal, ya. Alangkah indahnya mereka yang pergi, tapi bagaimana perasaan mereka yang ditinggal, itu persoalan. Orang yang pergi lagi enjoy karena mau kemana gitu, tapi kita yang ditinggal perasaannya bagaimana? Tapi Yesus tidak pergi untuk senang-senang saja, tapi saudara ingin saya bagikan pada hari ini. Haleluya. Saya saudara pengen saudara tenang, sabar, karena saya ingin saudara tangkap ini 7 berkat ini. Haleluya. Yang pertama, ketika Yesus naik ke sorga, hal besar yang terjadi yang saudara perlu sadari adalah Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ayat ini sangat terkenal, dan saudara mari lihat dari sisi atau dari poin yang saya bilang tadi, hal besar yang mulai terjadi saat Yesus naik ke sorga, yang sebelumnya hanya terjadi secara sporadis. Haleluya. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih. Haleluya. Tetapi kamu, perhatikan kata kamu. Kamu adalah kata ganti orang kedua, jamak atau tunggal? Jamak. Kamu adalah kata ganti orang kedua, jamak. Jadi kalau you, orang kedua, tunggal. Tapi kalau kamu, dalam bahasa Indonesia saya lihat, kamu, maka saudara dalam bahasa Yunani ala lenseste, kata st di belakang adalah kata ganti orang kedua, jamak. Ya. Jadi kamu, perhatikan kata kamu, sejak Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, tidak sama lagi seperti di perjanjian lama. Di perjanjian lama, perhatikan bahwa Roh Kudus hanya turun kepada 3 jabatan. 3 jabatan penting di Israel, hanya mereka yang dapat urapan, mereka yang diurapi, mereka yang dipimpin oleh Roh.
mereka yang mengalami roh, mereka yang disertai oleh roh, yaitu raja, imam, nabi. Roh Tuhan ada pada 3 jabatan ini, dan tidak terjadi pada setiap orang, tidak terjadi pada semua umur, tidak terjadi pada semua strata. Jadi di zaman perjanjian lama sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus hanya untuk para imam yang diurapi, Roh Kudus hanya untuk para nabi, Roh Kudus hanya untuk para raja yang diurapi. Jadi kalau saudara orang biasa sebelum masa Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus tidak tersedia untuk saudara. Saudara tangkap ini? Haleluya. Jadi orang-orang mungkin berpikir biasa-biasa. Ini adalah satu titik atau satu dinding pemisah, garis demarkasi. Sejak Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, semua orang yang ada di perjanjian lama, semua di zaman Yesus pun, yang menerima Roh Kudus hanya Yesus, hanya para nabi, khusus 12 murid pernah dibilang terimalah Roh Kudus. Tapi orang biasa, orang awam, tidak ada yang mengalaminya kecuali orang seperti Yusuf yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang-orang tertentu. Daniel yang punya the spirit of excellence, ya, dia mempunyainya, Musa mempunyainya, Samuel mempunyainya. Tapi rakyat biasa, rakyat jolatan tidak memilikinya. Sejak Yesus naik ke surga, ini kabar baik, ini hal besar. Sejak Yesus naik ke surga, ayat ini dia ngomong 10-11 dia naik tuh. Ayat yang ke-8 dia ngomong, tetapi kamu GBI Tiberias Julai Manado, tetapi kamu orang Manado, orang non Yahudi, kamu bangsa Indonesia, kamu tidak pilih strata, tidak pilih sosial, strata sosialmu, tingkat ekonomimu, pintar bodohmu, engkau orang besar orang kecil, tapi kamu akan menerima kuasa. Jangan dulu bicara kalau Roh Kudus turun, tapi peluang terbuka. Saudara-saudara sekarang berhenti berpikir yang diurapi itu hanya gembala, yang penuh roh itu hanya gembala, yang memiliki roh itu hanya pelayan-pelayan. Sejak kita percaya Yesus, ada 5 pekerjaan Roh Kudus. Ada berapa? 5. Ulangi, ada 5 pekerjaan Roh Kudus. Adalah dia membaptis, dia memenuhkan, dia mendiami, dia mengurapi, dia memeteraikan. Boleh hafal? Ini 5 ini yang tidak pernah jadi sebelum Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia membaptis dengan roh, dia memenuhi dengan roh, dia mendiami kita, dan dia dengan roh. 4, dia apa tadi? Mengurapi kita dengan rohnya. Yang kelima, dia meteraikan. Ini tanda milik Yesus. Amin. Saya sejak Roh Kudus dalam saya, saudara sejak Yesus dalam saudara, saudara adalah milik Yesus. Amin. Saudara milik Yesus, katakan amin. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Yes. 5 ini ulangi. Sejak Yesus naik ke surga, 5 pekerjaan Roh Kudus ini belum pernah terjadi. Belum pernah. Yaitu dia membaptis kita. Orang kalau dibaptis itu kepenuhan pertama kali. Ya. Ada bahasa-bahasa keluar, bahasa salah satu dari bahasa di bumi. Sesudah itu kepenuhan. Orang kepenuhan itu bisa berbahasa bukan lagi bahasa di bumi ini. Ketiga, Roh Kudus mendiam. Keempat, Roh Kudus tadi apa? Mengurapi. Yang kelima, Roh Kudus memeteraikan segel. Yes. Seperti seekor sapi, kalau tuannya mentandai ini sapi saya diambil besi panas, kemudian dia tulis besi itu SM, solid manopo, dia taruh di pala-pala sapi sampai dia tua tetap SM, meterai sampai kapanpun kita milik Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Milik Yesus tandanya adalah Roh Kudus sekarang. Dulu saudara-saudara ada nubuat, Yoel pasal 2, coba lihat. Coba saya saudara mengerti, hari kenaikan ini momen luar biasa. Amin. Dulu Yoel 2 ayat 28 sampai ayat 32. Perhatikan, saya ingin tunjukkan di Yoel 2 ini nubuatan tentang
waktu itu belum kejadian, dinubuatkan akan jadi. Apa yang akan jadi? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 9, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Terima kasih. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Petrus ngomong begini, hei, orang-orang ini tak mabuk seperti sangkamu. Setelah itu, mereka menubuati nubuatan Nabi Yoel, begitu kira-kira lagunya. Yoel bilang akan ada satu waktu. Ini dinantikan para nabi, para imam, orang Israel beribu-ribu tahun lalu. Dan itu kejadian, saudara, di hari ketika Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sekarang mencurahkan rohnya, Roh Kudus maksud saya. Dan itu kepada semua, katakan semua. Barang siapa tidak lagi pilih orang, barang siapa oleh Roh Tuhan berseru kepada Yesus, Tuhan akan diselamatkan. Nah, inilah sebuah rahasia besar mengapa Yesus naik ke surga itu hal yang penting bagi kita. Karena sejak Yesus naik ke surga, waktu itu siapapun saya, asal hidupku mau hidup akurat, hidup benar. Amen. Sejak itu Roh Kudus akan berkuasa atas saya, akan membaptis saya, memenuhi saya, mendiami saya, mengurapi saya, memeteraikan saya. Dan ini tanda milik. Meterai itu spragiso, artinya tanda milik. Kalau sini ada diri, ada meterai sekarang sonai 10.000. Ya, kalau ada tanda meterai, kalau saudara berani tanda tangan, KDP isi dari surat itu adalah saya serahkan ruko ini kepada pendeta Maksoni, maka kemanapun saudara pergi, meterai itu akan mengikat, betul? Itu mengikat. Jadi meterai itu adalah Roh Kudus. Tapi saudara, Roh Kudus mau meteraikan kita bukan untuk hidup duniawi. Halo? Roh Kudus mau meteraikan kita bukan hidup semau kita. Tapi Roh Kudus selalu akan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau saudara lihat, kita tangan bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang bergerak dalam pelayanan roh, itu baik. Tapi perhatikan, kalau ia tidak membawa saudara menjadi seperti Kristus, itu masalah. Ya, betul. Pekerjaan roh apabila itu dahsyat hebat, itu baik. Karena ini zamannya. Ini zaman. Tapi kalau pekerjaan roh tidak membawa orang menjadi seperti Kristus, itu sebuah masalah. Itu roh mana? Karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan agenda Kristus. Dia mau kita jadi seperti Kristus. Jadi hal besar yang sejak Yesus naik ke surga yang pertama terjadi adalah sejak dia naik ke surga tidak ada lagi, ya, ayat itu bilang pada ayat berapa ada bilang wanita, anak-anak, pria. Ayat berapa itu, Pak Andi? Sudah tidak lagi pilih imam, tidak lagi raja, tidak lagi nabi, tapi semua. Ya, ayat berapa? Ayat 8. Coba lihat ayat 28. Sama-sama saudara, ayat 28. 2, 3 semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan mencurahkan rohku pada hari itu. Saudara, hamba laki-laki dan hamba perempuan ini maksudnya orang-orang yang waktu itu adalah status budak. Kalau orang budak
Budak yang diperjualbelikan tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Dulu hanya laki-laki, Daud diurapi laki-laki. Saudara-saudara ingat, orang-orang yang diurapi imam, tidak ada imam perempuan. Imam tidak ada imam wanita, cuma ada imam laki-laki. Nabi ada Nabia, ada Hakim Deborah, tapi rata-rata nabinya laki-laki. Dan kemudian raja, biasanya raja laki-laki. Kalau Raja Salomo, perempuannya Salome. Tapi tidak pernah ada raja wanita. Jadi rata-rata yang diurapi adalah laki-laki. Tapi sekarang saudara terbalik, lebih banyak diurapi adalah perempuan. Haleluya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kau laki-laki diurapi perempuan. No. Tidak ada lagi diskriminasi sejak Yesus naik ke surga. Semua yang buka hati, Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan beroperasi. Roh Kudus akan bermanifestasi. Dan kalau Roh Kudus dalam kita, saudara, orang yang sakit pun oleh Roh yang di dalam kita yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Roh yang sama akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Sebabnya saudara, hari-hari ini jangan anggap remeh pekerjaan Roh Kudus. Sejarah membuktikan ketika tahun 300 Konstantin membuat seluruh Romawi itu menjadi Kristen dengan cara membuat syarat agama bagi warga Roma adalah Kristen, maka kekristenan waktu itu mulai turun. Saudara, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dilembagakan. Lembaga artinya dibuat jadi sebuah organisasi. Akhirnya Roh Kudus itu tereliminasi selama kurang lebih 15 abad. Bahkan total Roh Kudus tidak beroperasi 19 abad. Kapan mulai Roh Kudus kembali? Ketika gerakan Pentakosta, gerakan Pentakosta atau PKK pada tahun 1909, tahunnya saya tidak hafal lagi. Pada saat itu abad ke-19, abad 20. Saudara bayangkan 18-19 abad. Itu Roh Kudus itu dikerangkeng dalam sebuah aturan. Dan itu membuat gereja sekarang. Saya kasih tahu, gereja sekarang yang percaya Roh Kudus itu kecepatan pertumbuhan gerejanya beratus-ratus kali lipat lebih cepat daripada gereja yang melupakan Roh Kudus. Dan saya percaya kita hari ini ada cuma karena Roh Kudus yang menggerakkan kita, bukan karena sesuatu dalam hal, tapi Roh Kudus yang menggerakkan kita. Itu datang mencari Tuhan, itu datang beribadah. Saudara, kalau saudara punya uang banyak dan saudara tidak tertarik oleh karena Roh Kudus, untuk apa datang gereja? Saudara tidak rasa apa-apa, tapi karena kita bukan uang banyak atau sedikit, tapi karena kita dituntun oleh Roh Kudus, kita ada di sini. Amen. Kita mencari Tuhan. Amen. Jadi saudara tidak datang mencari berkat saja, amin. Kita datang bertemu Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang terang ini. Tidak ada orang yang bisa lapar dan haus akan Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalamnya. Tidak ada orang yang rela berkorban, saudara, memberi diri untuk mati bagi kerajaan Allah kalau bukan Roh Kudus yang kasih tenaga di dalam dia. Ya, orang Ibrani bilang belum kail belum kuat, kin beruki amar Yehova Sebaot. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Orang bisa ada sampai hari ini. Kalau cuma pakai orang gagah, orang kuat, itu virus orang nak sepaling bang petoknya. Kalau bukan karena Tuhan, orang solante, tapi karena Tuhan, Roh Tuhan dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Roh penyakit, roh roh kekecewaan, roh kepahitan, Roh Kudus dalam kita lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Dan itu sebabnya kita ada. Ke depan kalau kita terus andalkan Roh Kudus, saudara akan lihat kita akan berlipat ganda dalam kualitas rohani. Kita akan berlipat ganda dalam kualitas pelayanan. Kita akan berlipat ganda dalam kehidupan ekonomi. Tapi tujuan utama kalau Roh Kudus ada, kita makin menghormati Tuhan, makin menghargai Yesus, makin Yesus jadi pusat. Yesus be the center of this church. Dia menjadi pusat dari gereja ini. Itu tanda utama kalau Roh Kudus bekerja, Yesus menjadi segala-galanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, buka hatimu. Orang bisa berubah karena Roh Kudus. Orang dipakai Tuhan karena Roh Kudus. Orang punya hikmat karena Roh Kudus. Orang bisa menyembuhkan orang lain karena Roh Kudus.
Orang bisa bernubuat karena Roh Kudus. Orang bisa ada penglihatan karena Roh Kudus. Tapi ingat, saya sudah bilang di awal tadi, Roh Kudus kasih karunia, kasih kemampuan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi seperti Kristus. Amin. To be like Jesus Christ is the focus of the Holy Spirit. Fokus kita, fokus Roh Kudus sama. Maka gereja kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sama. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 16. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Amin. Sekali lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yes. Amin. 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 Makasih Pak Andre. Saudara sudah berapa kali baca ayat ini? Sudah banyak bukan? Iya. Baca sekali lagi. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini pertanyaan secara tata bahasa Indonesia. Ini adalah pertanyaan retoris. Retoris itu artinya kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Misalnya, saudara bawa handuk mau ke kamar mandi, ke orang tanya, mau mandi? Orang tanya, iya. Saudara tahu mau mandi. Tapi memang itu kalimat retoris tidak perlu dijawab. Karena jawaban sudah ada di dalam. Pertanyaan kalimat retoris. Bukankah kamu adalah bait Roh Kudus? Tidak perlu jawab, iya. Memang begitu isinya di dalam pertanyaan itu jawabannya. Sekarang kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saya sudah kasih contoh belum ya? Saya minta tolong saudara-saudara pahami ini. Pada waktu di Taman Eden, Allah dan bumi bisa naik turun alatnya. Iya. Allah ada di Taman Eden, Allah ada di surga, betul? Kan Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk bertemu Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Itu rumah Allah ada di surga dan juga ada di bumi, di Taman Eden. Dia bilang, penuhilah bumi. Maksudnya biarlah seluruh bumi bisa menjadi area di mana Allah bisa jalan-jalan seluruh. Tapi karena Adam dan Hawa gagal, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan memasang kerub. Kerub itu apa? Malaikat dengan pedang yang berjaga-jaga. Jangan Adam dan Hawa masuk memakan buah pohon kehidupan. Sehingga mereka makan buah pohon kehidupan dan hidup selamanya, tidak mati tapi tetap dalam dosa. Nah, setelah itu Tuhan mencari cara supaya Tuhan bisa hadir lagi di bumi, bukan cuma di sorga. Dia mencari rumah Allah. Maka di zaman Yakub ada tangga. Waktu Yakub mimpi ada tangga. Di mana? Di Betel. Rumah Allah. Di situ ternyata. Makanya saudara-saudara, Allah berinisiatif lewat Yakub. Dia tunjuk Yakub ada bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan bilang, buatlah bagiku kemah, tabernakel. Aku akan hadir di ruang suci. Ada halaman ruang suci, ada ruang maha suci. Allah hanya hadir di ruang maha suci di zaman Musa. Lama sejak Musa sampai Yosua, hakim-hakim, ada di zaman Ehud, Simpson dan lain-lain. Tiba pada zaman Samuel, Tuhan masih ada di bait Allah di Silo. Tapi Tuhan bilang, aku tidak tertarik lagi di tempat ini. Kemudian dia janjikan akan bangun bait Allah secara fisik yang permanen lewat anak dari Daud. Namanya Salomo. Daud suka bangun dengan tanganmu penuh darah. Salomo yang bangun. Setelah Salomo, peresmiannya Tuhan bilang begini. Setiap orang yang karena namaku datang ke rumah ini minta ampun, berdoa untuk negerinya, aku akan memulihkan mereka. Dan setiap orang yang berdoa di zaman Daniel mengkiblatkan arah ke bait Allah ini, mereka punya doa akan didengar. Sebabnya ketika Daniel naik di tingkat ketiga, setiap kali dia berdoa 30 hari dilarang, dia selalu berdoa dengan arah kiblat ke Yerusalem, ke posisi bait Allah fisik Salomo itu ada. Sejak itu, saudara, zaman ketika raja-raja, sesudah Salomo ada raja terpecah dua kerajaan, utara dan selatan. Yang utara diangkut ke Asyur, yang selatan diangkut ke Babel. Ketika di Babel, saudara,
ketika Babel datang, Nebukadnezar bersama Nebuzaradan, orang bikin rata tanah di Yerusalem. Rata tanah itu bait Allah. Akhirnya jadi puing-puing. Hilanglah bait Allah. Sesudah itu, sudah di zaman Esra, Nehemia dan Zerubabel, mereka kembali bersama Hagai dan mereka bangun kembali bait Allah kedua. Bait Allah ini di zaman Makabe direnovasi oleh Herodes dalam rangka ambil hati ke orang Yahudi. Di zaman Yesus, bait Allah ini yang disebut dengan bait Allah yang sudah direnovasi, Yesus ngomong begini, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Apa maksudnya? Sejak Yesus ngomong begitu, Allah sudah tidak hadir lagi di bait Allah fisik, tapi Allah hadir dalam pribadi Yesus. Amin. Itu sebabnya semua korban-korban di bait Allah itu sudah batal semuanya. Sejak Yesus mati di kayu salib, dia berteriak, "Tetelestai," sudah selesai. Semua korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sajian, korban ada 5 itu semua batal karena sudah diganti oleh Yesus. Amen. Jadi sekarang rumah Allah adalah pribadi Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, halo, dia secara fisik sudah naik ke surga. Bait Allah sekarang ada di mana? Bait Allah ada di mana di ayat ini? Halo, bait Allah sekarang adalah aku dan kamu. Amen. Bait Allah itu bait Roh Kudus. Ayo bilang kiri kanan, ternyata. Bilang ternyata sama-sama. Ternyata. Halo, ternyata. Pak John, mau kiri ada? Pak John bilang ternyata. Ternyata apa? Ternyata bait Allah yang sekarang Yesus sudah di sorga, bait Allah itu ada di antara kamu, yaitu kamu. Sekarang masih ingat di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ aku ada. Karena salah satu di antara kita adalah bait Allah. Kalau 2, maka di situ yang disebut dengan rumah Allah. Halo, jadi saudara, rumah Allah itu gedung atau orangnya? Rumah Allah sama dengan gereja. Gereja itu gedung atau orangnya? Halo, jawab saya. Pak Yance adalah rumah Allah yang berjalan-jalan di 45. Amin. Amin. Resi adalah rumah Allah di Kopi. Ya, beli dia rumah Allah di BSG Bang Sulu. Pak Opo adalah rumah Allah di pasar GPI. Orang mau melihat Tuhan, mereka lihat siapa? Lewat lihat saya, lihat kita. Makanya Tuhan bilang kalau ada yang membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Ayat berapa itu? Ayat 17, coba lanjut. Coba next dari ayat itu. Sama-sama. 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Itu sebabnya orang tidak boleh bait Allah ini kawin cerai. Amin. Kalau sudah menikah, janji 1 kali selama-lamanya. Kecuali yang salah satu almarhum. Jangan ikut, saudara-saudara ya. Saking tapi cinta tapi istri, saking tapi cinta ke suami. Waktu dia dipanggil Tuhan, kita langsung minum seperti siapa itu? Film yang saya tidak setuju, Romeo and Juliet. Itu ajaran tidak benar. Mati di dalam bait Allah, mati di dalam gereja sampai minum racun. Jangan mati, dia bangun dia biasa mati, kalau dia minum lagi. Setelah dia bangun, dia belum mati, betul mati, kalau dia minum dua-dua mati. Itu bukan cinta sejati. Cinta sejati itu tidak bunuh diri. Amin. Cinta sejati adalah saudara hidup seperti Kristus hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Halo. Cinta sejati itu, saya agak melenceng sedikit. Lihat orangnya, kalau dia cinta Tuhan, itu jodohmu. Kalau itu pasangan, dia cinta Tuhan. Lu sekarang sok kawin dia jadi cinta Tuhan, itu resiko. Haleluya. Itu resiko. Sebab sesudah pemberkatan tidak ada lagi pemisahan. Hanya maut yang memisahkan. Alasan apapun tidak ada lagi. Hanya maut, ya. Saya tidak tahu apa arti maut. Maut itu kematian. Nah, di mana kita ini sebab potar? Haleluya.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan binasakan bait Allahmu dengan rokok. Amin. Jangan binasakan bait Allah dengan percabulan. Amin. Jangan binasakan bait Allah dengan alkohol. Karena orang yang membinasakan bait Allah, apa Allah bilang? Ia akan dibinasakan oleh Allah sendiri. Sebab bait Allah itu spesial, dan bait Allah itu adalah sekarang kita. Amin. Aduh, luar biasa. Orang ini gereja Bajala. Bilang, orang ini gereja Bajala. Orang ini gereja Bajala. Haleluya. Gereja Bajala. Haleluya. Kenapa? Bait Allah itu adalah Ibu Messi. Bukan gedungnya. Bukan. Kalau ada gedung, puji Tuhan. Kalau tidak ada gedung, gedung yang inti adalah kita. Tempat yang Roh Kudus. Amin. Dulu zaman Saul tidak, zaman Daud tidak, zaman Salomo Allah tidak tinggal di hati manusia. Zaman Nuh tidak, di zaman Elia yang hebat tidak, zaman Elisa yang diurapi itu sampai 14 kali mujizat 2 kali daripada Elia tidak. Karena di zaman perjanjian lama Roh Kudus hanya apon, tulisannya upon ya. Apon, upon berarti hanya ada di atas. Roh Tuhan ada di atasku. Seperti tiang awan ada di atas kepala itu Roh Tuhan. Tapi sejak Yesus naik ke surga, Roh Kudus bukan apon, tapi Roh Kudus in my life, in my heart, ya, in my soul, in my full body. Seluruh dari tubuh kita, roh jiwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya, tepuk tangan. Jadi kalau saudara lagi lemah, lagi galau, lagi stres, jangan cari alkohol. Amin. Amin. Cari apa? Cari Alkitab. Amin. Ada Pak John di sini. Sudah 1 tahun, orang sudah 2 tahun aku telepon. Pak Gembala, Pak John dari Amurang. Kita sudah jemaat di Berias ya. Dia bilang, iyo, datang kemari. Haleluya. Jadi dia jemaat Amurang. Coba Pak John berdiri. Beri tepuk tangan. Ini jemaat Baipon. Selang telepon, Pak Gembala, kita ada begini, kita ada begitu. Iya Pak John. Maju terus. So 2 tahun baru kali ini dapat beberapa. Luar biasa ini jemaat jauh, jemaat Amurang. Dan tahu masa masuk sel grup berapa di Amurang? Siapa yang mengaku Amurang ke tangan? Pendidik mana yang mengaku Amurang? Kita adalah bait Allah. Amin. Jangan lupa itu. Sejak kapan? Sejak Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas kita. Itu pertama tadi. Kemudian yang kedua, ternyata kita ini adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tempat tinggalnya Tuhan ternyata ini saya. Biar kurus-kurus begini saudara. Halo, jangan saudara bilang, kepala kita pikuli hitam. Biar hitam-hitam begini Roh Kudus ini. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara rasa-rasa rupanya tidak berharga di hidup, lupakan itu. Ya. Karena engkau berharga karena siapa yang ada di dalam engkau. Haleluya. Siapa yang ada di dalam engkau sekarang? Haleluya. Bayanti, siapa yang ada di dalam Bayanti sekarang? Roh Kudus ya. Jangan sedikit-sedikit ke rumah sakit. Ya. Karena Roh Kudus adalah kekuatan di dalam engkau. Yes. Jangan akan memberi engkau kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin. Saya percaya saudara kalau Roh Kudus dalam kita, itu ayat itu akan berlaku bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan kita bisa apa saja yang baik. Haleluya. Yang ketiga, Haleluya, jam 1,5 jam. Sejak kenaikan Yesus, mari kita baca Yohanes 1 ayat 12 dan Efesus 4 ayat yang ke. Saya ada kacamata baru, tapi ini kacamata ada ditemukan terselip di satu tempat, tapi ini cuma boleh pakai membaca. Kalau dia jauh, pusing. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Haleluya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Amin. 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 Saya perhatikan di dua ayat ini, yang di Yohanes 1 ayat 12, kita sejak percaya Yesus sudah jadi anak Allah. Roma 8 ayat 14, sejak kita dipimpin Roh Kudus kita adalah anak Allah. Bagaimana koneksi antara dua ayat ini? Begini saya jelaskan. Sejak engkau percaya Yesus itu waktunya engkau lahir baru. Waktu engkau lahir baru maka engkau lahir sebagai anak. Kata anak yang dipakai situ adalah teknon. Kata teknon artinya anak yang baru lahir atau bayi. Di Roma 8 ayat 14, kata anak di situ bukan sama dengan bahasa Indonesia anak dan anak sama. Dalam bahasa Yunani terpakai kata huios. Katakan bersama saya huios. Tulisannya H-U-I-O-S. H-U-I-O-S. Tapi kalau baca sekalian karena H dan U harus baca W. Jadi baca huios. Huios. Itu anak laki-laki dewasa. Saya kasih tahu saudara-saudara, orang perjanjian lama tidak pernah punya kesempatan menjadi seperti Kristus. Karena benihnya benih Adam yang pertama. Sejak engkau lahir baru, benih yang ada padamu ketika engkau percaya, saudara, ini suatu pengharapan. Sejak engkau percaya, benih yang ada padamu, roh Adam yang lama itu sudah mati. Karena roh Adam yang lama itu sudah diganti waktu engkau lahir baru. Sekarang yang baru dalam kita adalah benih yang baru, benih Adam yang terakhir. Siapa Adam yang terakhir? Kristus Yesus. Benih itu sekarang ada padamu, ada padamu. Sejak Yesus naik ke sorga, kita sekarang memiliki benih Kristus. Katakan bersama saya 2, 3. Benih Kristus. Saya memiliki benih Kristus. Saya memiliki benih Kristus. Nah, benih ini di Yohanes 1 ayat 12 disebut anak bayi. Tapi sejak Yesus naik ke sorga, potensi kita, saudara, kita tidak akan sama seperti Saul. Saul diurapi sesaat. Saul diurapi pada momen-momen tertentu saja. Tapi kita sekarang diurapi setiap saat. Amin. Cuma dia turun gara-gara seperti handphone tidak di-charge. Saudara sudah punya urapan akan turun kalau lebih banyak dengar, lebih banyak nonton TikTok. Yang tertawa berarti langganan TikTok. Haleluya. Haleluya. Rohmu itu punya kekuatan di charge lewat apa? Firman. Firman. Kalau saya punya YouTube sudah ada 87 khotbah kalau tidak salah. Bisa putar lagi. Lebih aman mendengar firman dari gembalamu. Amin. Ya. Bukan lagi daripada nonton itu Yahya Waloni yang melemahkan imanmu. Ya. Saya walaupun di live streaming saya tidak sependapat dengan dia. Ya, jangan cari-cari tahu untuk perdebatan di YouTube. Ya, apalagi yang mendiskreditkan kekristenan. Saya percaya yang terbaik hanya satu di dunia ini. Ada banyak nabi baik, ada banyak agama baik, tapi cuma satu juru selamat. Yes. Amen. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus saja. Yang lain boleh berteori silakan. Sampai habis kuotamu, Yesus Kristus tetap sama. Hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan, dia tetap Raja, dan dia tidak pernah berubah. Satu kali dia tolong, dia akan tolong seterusnya setelah kita mau terus hidup akurat bersama dengan dia. Jadi jangan banyak dengar yang perdebatan-perdebatan. Ada orang telepon saya, pendeta Mas, boleh tanya? Boleh. Akhirnya dia mau tanya hal-hal untuk bertumbuh rohani, dia tanya. Sudah masuk surga atau nyanda? Oh, tolong anak ini. Nana sendiri tak pastikan Nana sendiri masuk surga atau nyanda? Saya bilang, satu jawaban saya tidak tertarik membahas Yudas. Ya karena ini orang kan sampai habis kuota aku jawab di FB, di YouTube dan lain-lain. Pernah beberapa orang panggil saya berdebat di situ, saya bilang, no. Saya punya waktu lebih baik saya bicara di jemaat, di anak-anak rohani saya.
Lebih baik saya kasih makan makanan firman pada mereka. Daripada saya berdebat kelihatan hebat tapi sebenarnya bodoh. Ya, akhirnya sebab saudara bilang pintar hari ini ada orang tinis dan apa sampai habis kuota. Tapi hari ini saudara, fokus saya mau kasih tahu bahwa sejak saudara percaya Yesus, waktu Yesus naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus. Nah, dia kirim Roh Kudus dan Roh Kudus yang akan menjelaskan firman. Saya kasih tahu perbedaan. Katakan perbedaan. Apa beda orang perjanjian lama dengan firman dan orang perjanjian baru dengan firman? Ulangi, apa beda orang perjanjian lama dengan firman dan orang perjanjian baru dengan firman? Bedanya saya kasih tahu di sini. Orang perjanjian lama mendengar firman. Apa sebab bangsa Israel disebut tegar tengkuk? Mereka mengkaji dengan otak mereka dan tidak mampu. Tidak mampu. Tapi orang perjanjian baru, Roh Kudus akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada pada kita, Roh Kudus yang kita rayakan, yang kita doakan, yang kita ambil sebagai kekuatan, sebagai Allah, bukan sebagai Allah saja. Dia adalah Allah. Ini yang akan membuat kita memahami firman. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang paham firman. Haleluya. Oleh karena Roh Kudus yang menerangi firman, maka kita akan jadi seperti Kristus, jadi dewasa. Orang perjanjian lama tidak pernah begini, tapi kita bisa. Ada ayat yang terkenal, saudara masih ingat ayat terkenal? Engkau akan melakukan apa-apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Percaya itu? Amin. Saudara akan melakukan apa-apa yang Yesus telah pernah kerjakan, lakukan, bahkan lebih besar. Yohanes pasal 14 itu ayat berapa itu? Ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Karena kalau kita dewasa, kita sama seperti Kristus dalam otoritas melawan iblis. Kalau kita dewasa, kita sama dalam otoritas dalam hal melawan domain kita. Sebentar saya jelaskan domain. Sahabat saudara baru 45. Yohanes 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa, ayat 13. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yes, haleluya. Begini saudara, kalau saudara teliti Alkitab, kalau Yesus berdoa, tidak pernah dia bilang, Tuhan, Bapa tolong kasih kita serta GP itu. Tuhan, mau taruh di mana tak muka? Bapa kita sudah berdaya, tidak pernah. Kalau saudara lihat salah satu doa, satu-satunya doanya Bapa, kalau boleh cawan ini lari daripada, tapi yang jadi bukan kehendakmu, dahulu tidak, jadilah kehendak. Tapi setiap kali saudara baca, kalau Yesus berdoa, tidak pernah Yesus berdoa dalam pengertian sampai mesti, wah Tuhan tolong ini saudara urat ini. No. 5.000 orang diberi makan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus cuma angkat, Bapa aku mengucap syukur. Ayo murid-murid pagi, cukup, bahkan ada sisa 12 keranjang. Kantoran itu ada Tuhan, subah-subah. Tapi harapan adalah kalau saudara dewasa seperti Kristus, akan ada satu ayat bilang begini, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Kalau terlalu level sunai begitu, ini tidak terjadi zaman Saul, zaman Daud. Kalau kita punya level bertumbuh, ini zaman kita. Kita naik level. Halo, tidak peduli saudara sekolah tidak sekolah, orang besar orang kecil. Kalau saudara naik level terus bertambah jadi dewasa, melalui rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar yang selalu cekoki kita dengan firman, maka waktu kita pada level dewasa, kita ngomong doanya gimana? Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Doa begini luar biasa. Itu sama dengan kalau saudara ke ATM, yang punya ATM bilang amin. Saudara malah bilang dari kepala mau pinjam. Yang punya ATM bilang amin. Kalau saudara ada di ATM, saudara tahu saldo saudara habis, apakah saudara bilang, cara Tuhan Yesus, aku minta ATM ini, aku akan mengulangi PIN,
saldo Anda nol. Ulangi lagi, ulangi sampai ATM mati lampunya tidak akan ada. Ya. Betul? Kecuali hal supernatural. Tuhan bilang ke saya, stres isi akan 10.000. Tapi kalau saudara tahu ada 1 miliar di dalam ATM, saudara pergi di depan ATM dan bilang semoga ada doi. No, karena saudara tahu Bapa selalu menjawab engkau. Amin. Kalau saya hidup akurat, saudara saya ukur. Kalau tapi pikiran mulai salah, mulai ada masalah. Setiap kali tapi pikiran salah, motif salah, selalu ada masalah. Ayo bilang kiri kanan, setiap saya salah, selalu ada masalah. Jangan bilang, ya pokok mana, bikin begini begitu. Istri, suami, error, itu gara-gara pasangannya pasti ada salah. Amin. Setiap kali saya salah, saya pernah satu kali bawa motor, saya parkir rapiskan, tapi pikiran saya salah. Yang isi pikiran saya salah, nggak usah tarik ya. Pikiran saya salah. Tiba-tiba di motor ini ada parkir bagus, rubuh ke sebelah, bukan ke mana. Saya simpulkan, betul. Pikiran yang salah membuat doa juga kita error. Kalau kita dewasa seperti Yesus, kita tidak perlu banting-banting pintu. Tuhan jawab kita, Tuhan nanti apa kata terangkan. Tapi kita akan bilang kalau level kita naik, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengar doaku, dan Engkau selalu menjawab doa. Mau seperti itu? Mau naikkan level? Haleluya. Tidak perlu kalau saudara lagi jualan online, saudara inbox setiap orang, selama itu tidak beli. Selama dia ada kabar ini sedang, bro, kenapa orang ini free ini? Kalau ada mau kemana? Mau yang seperti itu stres namanya. Haleluya. Mau ada orang telepon, halo bro, kita ada kasih proyek 1M ini. Tapi saudara jawab, tunggu, saya lagi ibadah. Kalau serius dengan Tuhan, tunggu sampai kita kelar ibadah. Kalau nggak ada paksa kita, berarti bukan dari Tuhan. Nah, stres ini dong, karena kita seperti Yesus. Amin. Mau ombak besar, kita jalan di atas air. Amin. Amin. Orang-orang ketakutan, Yesus bilang, diam, tenang. Diam tuh air. Sedangkan air di danau mendengar. Apalagi musuh-musuh di sekitar kita. Percaya? Sejak Yesus naik ke surga, potensi itu kita jadi dewasa sekarang terbuka lewat firman dan Roh Kudus. Melalui siapa? Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Haleluya. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus siapa? Kita yang ada dalam Allah. Memperlengkapi orang-orang yang adalah bayi Allah. Amin. Memperlengkapi kita yang Roh Kudus tinggal dalam kita. Di perjanjian lama tidak pernah begitu, karena orang di sana berjuang, namanya berjuang sendiri-sendiri. Daud diurapi sendiri, Saul diurapi sendiri, Yusuf berjuang sendiri, Daniel berjuang sendiri. Orang seperti Saul berjuang sendiri, hebat sendiri, naik seperti roket sendiri, dipakai Tuhan sendiri, akhirnya jatuh juga sendiri. Tapi kita di sini, kita saling memperlengkapi. Amin. Ada rasul, ada nabi, penginjil, pengajar, ada gembala, pengajar, supaya kita diperlengkapi untuk kita punya tubuh Kristus, kita punya manusia roh, menjadi seperti Kristus. Dan ini tidak terjadi sekali lagi sebelum Yesus naik ke surga, belum pernah ada prospek seperti ini. Dan harapan itu ada sekarang. Yang mau jadi seperti dewasa seperti selama yang datang. Haleluya. Christ in me, Christ in you, Christ in us. The hope of glory. Is the hope of glory. Saudara akan melihat kemuliaan. Indonesia akan melihat yang selama ini berat, tapi karena bertumbuh jadi dewasa, selama ini sulit, selama ini jelimut, muak, ruwet, melibuku, malituan belakang. Tapi kalau kita bertumbuh jadi dewasa, menjadi seperti Kristus dalam karakter, yang resurrection in maturity,
like Christ Jesus. Saudara akan lihat, selama ini penghalang-penghalang bisnismu akan Tuhan singkirkan. Maaf ya, jangan salah terjemahkan. Singkirkan bukan dibinasakan. Akan Tuhan bereskan dari jalan-jalan. Persaingan tidak ada lagi. Karena Tuhan jadi pembela. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saya beriman salah satu dari saudara yang adalah perawat bisa jadi kepala perawat seluruh Indonesia. Amin. Bisa? Yes. Amin, Kristi. Dalam keadaan hamil 7 bulan, dia boleh berdiri di sini 50 menit, 40 menit. Kalau saudara duduk tidak tahan, mesti malu Pak Kristi. Amin. Jangan apa menari-nari 2 badan. Kalau kita ini cuma 1 badan. Lebih apa? Baru 49 menit. Supaya lupa. Kalau kita nyanyi dulu supaya bisa resi. Lagu yang tadi Kristi punya lagu. Because believe, I can face tomorrow. Karena Kristus hidup dan Kristus itu hidup sekarang dalam aku bisa menghadapi hari esok. I can face the giant. Amin. Saya bisa akan menghadapi raksasa-raksasa. Poin sebentar sesudah ini saya akan tunjukkan raksasa yang selama ini menjadi penghalang jalan. Because I can face tomorrow. Because all fear is gone. Firman Tuhan, Kisah para Rasul 1 ayat ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, amin. Katakan bersama saya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah. Saudara-saudara, sejak Yesus naik ke sorga, saudara yang biasa mencatat-catat ini ya, Injil ada 2 jenis, Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah. Injil keselamatan adalah beritakan Yesus, siapa percaya mati masuk sorga. Tapi Injil kerajaan Allah adalah beritakan Injil siapa yang percaya, kalau dia 30 tahun hidup di bumi, maka Injil kerajaan Allah mengatakan, selama 30 tahun sejak engkau percaya, engkau tidak akan hidup dalam stres. Engkau tidak akan hidup dalam galau. Engkau tidak akan hidup dengan pola kerajaan dunia. Engkau tidak bersaing dengan cara dunia. Karena orang yang hidup di kerajaan Allah akan di backup oleh sorga, akan di backup oleh kerajaan Allah.
Berapa banyak bisnismen stres di sana karena sebelum proyek cair sudah kita harus kasih perizinan dan akhirnya tidak bisa apa-apa. Tapi ada satu prinsip kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang selama ini perlu perizinan. Tuhan Yesus bilang, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jamah hati orang, jamah hati pimpro, jamah hati pemerintah, karena mereka akan memberi bukan karena kekuatan beri, tetapi mereka akan beri proyek karena Tuhan yang jamah hati mereka. Dan promosi tidak lagi dengan tawar-tawarkan diri, promosi tidak lagi dengan cari muka. Ada orang cari muka hilang kepala, cari nama. Kira ada bilang amin, amin. Ada banyak orang cari nama hilang faham. Itu cara dunia. Jadi kalau kita orang kerajaan Allah, mari kita berbisnis dengan cara kerajaan Allah. Karena saya ingin saudara pahami, di dalam kerajaan Allah, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di sorga juga tahu kamu memerlukannya. Amin. Kamu butuh jabatan. Ya, kita butuh jabatan untuk apa? Membuka orang-orang yang pada enteng selama ini, untuk membuat Yesus dimuliakan. Amin. Orang kadang-kadang melihat ekonomi kita bolak-balik sampai mereka pada enteng. Tapi kita diberkati bukan untuk menghancurkan orang lain. Kita diberkati bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita diberkati supaya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Kerajaan Allah diperluas. Kita punya bisnis sukses bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi bisnis kita sukses supaya Tuhan Yesus punya nama. Kerajaan Allah, panji-panji kerajaan Allah ditegakkan di rumah kita, di gereja kita, sehingga orang akan bilang, bro, kata bagaimana? Tidak, kita cuma percaya bahwa kalau kita hidup akurat, berkat juga pintunya akan terbuka. Itu prinsip kerajaan Allah. Sejak Yesus naik ke surga, otoritas kerajaan Allah sekarang dia mulai mendesak orang-orang yang memakai prinsip kerajaan dunia. Dan satu waktu saudara akan lihat, mereka akan makin terjepit dan terjepit. Saya cepat lompat. Poin 5, Yohanes 2. Jadi poin 4, sejak kenaikan perluasan otoritas kerajaan Allah dibuka bumi ini dimulai melalui kita. Kita tidak lagi takut terhadap persaingan, karena semua Tuhan yang buka jalan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ini prinsip kerajaan Allah. Ya, Yesaya 2 ayat 1-2. Haleluya. Saudara masih bersama saya, bilang haleluya. Yang keras haleluya. Sabar ya, salah satu buah roh adalah sabar. Firman Tuhan Yesaya 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini pada hari-hari terakhir sejak Yesus naik ke surga. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yes, 3 amin. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, yes, mari kita naik ke gunung Tuhan, amin, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jalan-jalan berbisnis, jalan-jalan membangun pekerjaan, terus. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sedikit saya minta perhatian saudara. Sekarang kerajaan Allah sedang berebut dengan kerajaan dunia pada 7 gunung. Katakan 7 gunung. 7 gunung itu ada. Jadi kan ada ayat ini bilang gunung. Gunung rumah Tuhan akan menjulang lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Ada 7 gunung. Yang pertama gunung rumah tangga. Yang kedua apa, Pak Andi? Gunung gereja atau kepercayaan agama. Yang ketiga, politik and government. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Maaf ya, saya bicara ini sebagai hamba Tuhan. Makin banyak orang yang tidak kenal Yesus, tapi ada di domain politik dan pemerintahan,
menggunakan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Walaupun mereka belum Kristen, yang namanya anti korupsi itu adalah prinsip kerajaan Allah. Integritas itu prinsip kerajaan Allah. Yang berbalik dari krim atau bad, berbalik dari kejahatan itu prinsip kerajaan Allah. Yang keempat, media and information. Media dan informasi itu gunung keempat. Masih banyak orang-orang yang hoax sekarang. Tapi kalau orang-orang benar muncul, kita akan mengambil alih, take over domain. Kita yang ya akan ya dan tidak akan tidak. Amin. Yang kelima, art and entertainment. Dunia seni. Saya bersyukur ada Agnes Monica. Saya berkerinduan ada Agnes Monica dan Amanda Manopo. Ada Cindy Manopo. Ya biar baru rambut tuh Amanda Manopo kan ya Ci. Dengan itu kembali. Tapi spirit dari anak-anak kerajaan seperti Daniel akan muncul sekarang. Amin. Di dunia usaha, di dunia bisnis akan ada jaksa-jaksa akurat seperti pemain drum di belakang. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ada musisi-musisi entertainment yang takut Tuhan. Bagi Tommy Townsend. Dia ada di sana untuk kerajaan Allah, bisa men-take over domain musik. Saya ada di satu tempat, saya lihat yang punya tempat itu usaha rumah makan hebat, banyak orang. Musiknya juga bagus. Tapi sayang pemiliknya anak Tuhan. Yang dia nyanyi adalah jauh. Kita Tuhan dorong, bicara ke dia. Ini pelanggan-pelanggan ini bukan karena siapa-siapa. Ini karena Tuhan. Cuma kita belum kesampaian. Kalau dia satu saat ketemu saya, yang kasih kamu kesehatan, yang kasih kamu uang, kasih kamu peluang bisnis itu Tuhan. Kenapa waktu kamu menyanyi memuji Tuhan, bukan Tuhan yang kamu puji, yang kamu nyanyi jauh. Perlahan-lahan Tommy akan menguasai art and entertainment in Manado. Dengan prinsip kerajaan Allah yang akan bawa di sana. Kenapa? Karena orang kalau masuk di dalam gulung talipa karena dompet prinsip yang mesti digunakan. Tapi sekarang prinsip domain dari 7 gulung ini, kalau orang dibangun di rumah Allah, orang adalah rumah Allah, amin. Orang rumah Allah yang akurat seperti Yesus. Maka semua yang selama ini menghalangi jalan kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Akan disingkirkan dan prinsip-prinsip yang akan ditanamkan adalah prinsip kerajaan Allah. Dalam dunia perbankan, prinsip kerajaan Allah akan ditanamkan. Dalam prinsip saudara pemasaran yang namanya dunia retail akan ditanamkan prinsip kerajaan Allah. Dan itu akan mulai terjadi, sudah sedang terjadi sejak Yesus naik ke surga sampai hari ini. Haleluya. Yang keenam, education. Saudara tadi. Yang keenam, pendidikan. Saya sedikit ya. Saya dari dunia pendidikan, tapi teologi. Tahu nggak? Jangan marah ya. Sebab kalau bicara ini banyak orang marah. Banyak orang kuliah 3 bulan dapat sarjana. Ini masih live streaming ya. Orang kuliah 3 bulan dapat doktor. Yang mengatakan adalah gereja. Itu yang namanya sistem di dalam gereja yang menggunakan sistem kerajaan dunia. Tidak kuliah kok bisa doktor. Tidak ada disertasi bisa doktor. Kalau doktor honoris causa boleh, tapi harus ada karya. Tidak kuliah bisa ada gelar. Yang salah yang memberikan gelar itu sistem dunia masuk dalam gereja. Karena saya pernah ada di dunia pendidikan. Saya percaya kita tidak lagi seperti itu ke depan. Kalau jangan ada jemaat ambil gelar tidak kuliah. Amin. Karena itu tidak akurat. Itu cara dunia. Yang berkuasa di situ adalah doi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keenam, sabar saudara. Yang keenam, poin atau poin 6. Kita baca Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Jadi saya akan minta yang badan besar, Bapak Tommy, Bapak Stephen,
Gary, kita tahu Gary, orang sudah 5 tahun baru berapa itu Gary. Aduh, puji Tuhan. Waktu dia masuk, tak kira Bapak Yerbi. Kan Bapak Yerbi dia datang lebih dulu terima tamu. Orang semua suruh, Bapak Yerbi terimakan tamu. Gary tuh. Gary, Bapak Tommy, Bapak Stephen, Marco. 4 ya, sebentar, siap-siap. 1, saya minta Archer. Siap-siap, pakai. Maliaki 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ayat yang kelima, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Pelan-pelan, ini ayat jadi konsentrasi saya. Aku Tuhan, aku akan mendekati kamu. Kamu pebisnis, kamu para pelayan di gereja, karena salah satu gunung juga adalah gereja. Terus untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Andre, maksud saya pelan, malah volume tetap sama. Ulang-ulang. Aku akan mendekati kamu untuk bawah ya. Pelan, lambat, tapi volume tetap keras. Nah, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Stop. Tukang-tukang sihir ini tukang-tukang tipu dalam dunia bisnis. Terus, orang-orang bersinar. Orang-orang bersinar ini bukan bersinar dalam pengertian umum. Supaya dapat posisi, dia berikan tubuhnya. Mengerti? Terus, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Ya, orang sotekin kontrak dan dia batalkan sepihak. Terus, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan. Ini para pebisnis yang orang-orang menggaji THR dan kasih. Yang dapat THR bilang amin. Terus yang menindas siapa? Janda dan anak piatu. Ya, dan yang mendesak ke samping orang asing. Ya. Dengan tidak takut kepadaku. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mendekati kamu yang akurat untuk menghakimi, menjudge, dan akan segera menjadi saksi. Kata saksi di sini akan menjadi pembuktian bahwa selama ini orang-orang di sekitarmu, para tukang sihir CS, telah berlaku curang atasmu, dan firman Tuhan semesta alam akan mencengkeram mereka yang selama ini salah terhadap bisnismu. Mari orang yang saya undang tadi datang ke depan. Mari 4 orang, silakan agak cepat. Karena 1 jam 10 menit. Cepat. Ya, di atas. Archer ini adalah pembisnis anak Tuhan. Mantap. Dan 4 yang badan besar ini, maaf ini cuma contoh. Mereka orang-orang penguasa yang namanya minta maaf, preman-preman di dunia bisnis. Haleluya. Meningkat. Ini cuma contoh meningkat. Jadi Archer di tengah. Ya, skenario-nya tidak sempat diberitahu ya. Sedikit membelakangi tidak apa-apa. Archer bergerak, bekerja. Ayo bekerja. Apa yang mau lakukan? Ya. Dan 4 ini mewakili orang-orang yang tidak akurat akan mengintimidasi dengan cara yang mana bisa apa lagi? Ayo, jangan 4 ini. Archer play lah.
praktek kerja. Ya silakan, angkat tangannya. Bagaimana? Terus. Anda tetap akurat, jaga, tapi akan oh Tuhan. Ayo lakukan. Yang paling besar tidak apa-apa. Anda diizinkan untuk ditekan ya. Oke. Sampai datang malaikat Tuhan yang membawa kebenaran. Bapak Hadri mengusir keempat ini yang selama ini telah membuat orang-orang akurat itu terintimidasi. Ayo lakukan sementara itu baru malaikat yang akan datang. Ya, silakan. Tarik dia. Sekarang aku akan menyertai engkau dan tidak ada lagi orang yang akan menghalangi bisnismu. Karena selama ini kau kalah dengan ini barang siapa yang kiri kanan. Sejak Yesus menjadikan engkau baik Allah, maka orang-orang era-era orang fasik akan berakhir. Era orang benar akan mulai hadir. Era orang-era akan berakhir. Orang-orang yang berjas akan mulai menguasai domain. Haleluya. Coba ulang praktek satu kali lagi. Ada mau gambar, ulang lagi. Nanti datang belakangan malaikat. Lagi sudah tahu skenario kan? Silakan. Kasihan dia, aduh. Yang mau tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Arthur luar biasa. Arthur sampai penampilan gagah sekali, apalagi kalau dia gunting rambut. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. 2 minggu lalu Bapak Hadri saya menjadi pemeran iblis. Sekarang dia pemeran malaikat. Sudah pernah rasa seperti itu, stres. Orang tekan sana, tekan sini. Akhirnya ikut orang mau supaya dapat untung. Sekarang tidak lagi. Biar kita tidak dapat. Biar tidak apa-apa. Tapi siapa yang membackup saya jauh lebih penting. Yes. Ini era orang fasik. Poinnya kenal. Era orang fasik akan berakhir. Maleakhi 3 ayat 18. Ayat ini masih di Maleakhi ayat 3. Nomor 7 nanti datang lagi, terus semua sampai nomor 6. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Oh, haleluya. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Kamu akan melihat, kamu akan menyaksikan ada perbedaan. Amin. Beda, katakan beda. Kenapa beda? Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang jadi saksi, Tuhan yang bersihkan jalanmu, Tuhan yang memberkati bisnismu. Beda. Dulu kita pakai kekuatan baik, dulu kita pakai relasi, pakai korelasi, pakai apa? Backup sini sana, tapi sekarang karena Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah dan dia bersama kepada Bapa di sorga. Bapa tahu manapun di bawah sana, Bapa bela mereka. Dia menjadi juru syafaat intercessor. Dia bilang, saya pernah jadi seperti mereka ditekan oleh orang Farisi. Saya pernah seperti mereka ditekan oleh Saduki. Saya pernah ditekan oleh mereka, oleh tentara Romawi. Sekarang mereka seperti saya mau bertumbuh. Bela mereka, Bapak. Sudah mau itu? Amin. Ini zamannya sudah 2000 tahun loh. Hari ini sadari hal itu. Tuhan akan membuat orang tercengang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ayat pasal 4 ayat 1. Haleluya.
bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Hari apa? Sejak Yesus naik ke surga sampai Tuhan datang, itu hari itu. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti Ya, semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik dalam dunia 7 gunung tadi akan jadi seperti jerami. Terus, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, hari ketika Tuhan cover kita. Firman Tuhan semesta alam Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Yes. bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, ini surya jangan iklan surya ya. Surya ini matahari. Terus, Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. ya. Haleluya. Ada coba kasih contoh berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya, mari kita berdiri, kita bertangan bagi Tuhan.